Arung Palaka. Siapa yang tak kenal dengan sosoknya? Sosok heroik, non-kontroversial, yang perjuangannya kerap kali diceritakan oleh nenek-nenek kita. Sosok Raja Bone yang kisah hidupnya akan selalu menjadi bahan yang menarik untuk diceritakan. Sosok yang bagi rakyat Indonesia dianggap kontroversial dan pengkhianat. Namun bagi rakyat Bone, dialah sang penyelamat. Dialah pahlawan berdarah Bugis. Dialah legenda hidup yang namanya selalu diagung-agungkan rakyat Bone sampai saat ini. Dalam series ini, kita akan mencoba mengurai secara rinci siapa sebenarnya sosok Arung Palaka ini. Bagaimana kisah hidupnya? Seperti apa perjuangannya? Apa yang membuatnya dicap sebagai pengkhianat? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang diupload oleh channel ini. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Mari kita buka cerita ini ke masa di mana kerajaan-kerajaan masih berdiri kokoh di Nusantara. Ada satu kerajaan kuat yang namanya sudah terkenal ke seluruh Nusantara dan bahkan dunia. Kerajaan itu bernama Goa. Kerajaan Goa menjadi kerajaan kuat di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini dikenal karena kekuatan maritimnya serta ekonominya. Di Sulawesi Selatan, terdapat 3 kerajaan lain yang berusaha untuk mengalahkan Goa dan mengambil alih kekuasaan. Namun sayang, ketiga kerajaan itu, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo, tidak pernah berhasil menundukkan Goa. Kedatangan POC ke Nusantara juga turut meramaikan perebutan wilayah kekuasaan. Namun sekali lagi, POC tidak sanggup untuk mengalahkan Goa. Para pemimpin Goa seperti Karayeng Matoaya, Sultan Alauddin, Karayeng Patingaloang, hingga Sultan Hasanuddin selalu berhasil menjadikan Goa sebagai yang terdepan di kawasan Indonesia bagian timur. Meski begitu, POC tidak mau mendiamkan hal ini. Mereka melihat pelabuhan di Makassar sebagai tempat yang strategis untuk menjadi jalur perdagangan ke Maluku. Awalnya, POC mengajak Goa untuk bekerja sama dan memonopoli jalur perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Namun, Karayeng Goa kala itu, yakni Sultan Alauddin, menolak dan mengatakan bahwa tanah kekuasaannya terbuka untuk semua kalangan yang ingin berdagang. Adapun Goa memang meminta upeti kepada setiap pedagang yang datang, namun hanya sebagian kecil saja. Sedangkan POC datang dan berniat untuk meningkatkan jumlah upeti tersebut berkali-kali lipat. Adanya perbedaan paham ini membuat Goa dan POC jadi tak akrab. Banyak insiden yang menjadikan kedua pihak tersebut sering terlibat peperangan satu sama lain. Pada salah satu perang, pihak Goa mengalami kekalahan. Hal ini membuat pihak Goa marah dan memerintahkan ribuan orang Bugis bekerja di bawah perintahnya dan menggali kanal yang memisahkan benteng Panakukang ke dalam 2 bagian. Satu milik Goa dan satunya lagi telah menjadi milik POC. Para pekerja Bugis tersebut ternyata bukan hanya rakyat biasa saja, melainkan beberapa keturunan bangsawan Bugis kala itu juga menjadi pekerja. Hal inilah yang menjadi dasar kebangkitan bangsa Bugis. Mereka merasa bahwa Goa telah semena-mena menjajah dan menindas Bone, menjadikan Bone seolah sebagai bangsa yang tak punya siri dan pace. Dan di antara para pekerja itu, Arung Palaka adalah salah satunya. Oke, mari kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Arung Palaka memang berasal dari keturunan bangsawan, namun dia bukanlah bangsawan yang paling tinggi derajatnya. Hanya sekedar bangsawan biasa yang punya hubungan darah dengan Raja-Raja Bone. Meski begitu, Arung Palaka tercatat tidak lahir di Bone, melainkan lahir di wilayah Sopeng. Ayahnya bernama La Potobune Arung Tanatenga, seorang pemimpin di sebuah wanua di Sopeng. Ibunya bernama Datu Marori Wawowe Tendrisui, merupakan cucu dari Arumpone La Tenrirua Sultan Adam, seorang Arumpone yang juga adalah Raja Bone pertama
yang memeluk Islam kala itu. Menurut cerita rakyat Bone, Arung Palaka telah dibawa ke Goa sebagai sandera ketika beliau masih berusia 11 tahun. Beruntung, kala itu Arung Palaka ditempatkan menjadi bawahan dari Karaeng Patingalowang. Karaeng yang memang terkenal baik dan bijaksana. Bersama dengan Karaeng Patingalowang, Arung Palaka dididik menjadi seorang bangsawan yang sopan. Selain itu, Arung Palaka juga kerap kali diajari berbagai macam pengetahuan oleh Karaeng Patingalowang, yang memang dikenal sebagai seorang raja yang gemar belajar. Maka tak heran apabila Arung Palaka kemudian tumbuh menjadi pemuda yang terampil. Dia selalu menjadi orang yang membawakan kotak sirih Karaeng Patingalowang, menjadikannya selalu dibutuhkan dalam setiap upacara-upacara adat. Arung Palaka juga teramat disukai oleh para bangsawan yang lain karena sikap sopan santunnya yang memang sangat terasa dengan baik. Selain itu, Arung Palaka juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam memainkan senjata tajam. Keahliannya ini menuai banyak pujian dari para bangsawan lain di Goa. Arung Palaka juga dikenal ahli dalam memainkan permainan raga, atau kalau sekarang kita mengenalnya dengan sepak takraw. Kemampuan Arung Palaka diceritakan sudah mencapai level supranatural. Demikianlah kata orang tua kita kala bercerita soal Arung Palaka ini. Meskipun disukai oleh orang-orang Goa, namun Arung Palaka tidak melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia adalah putra Bugis yang sejatinya menjadi tawanan di sini. Dia dibuang dan ditangkap oleh orang-orang Goa dan berakhir di tempat ini. Arung Palaka juga menyadari betul bahwa ada ribuan orang Bugis lainnya yang menjadi tawanan dan mendapat perlakuan tidak pantas. Dia hanyalah salah satu yang beruntung saja. Banyak saudara-saudaranya yang menderita di luar sana. Arung Palaka tumbuh sebagai pemuda yang sangat memegang teguh keyakinannya. Sirik Napace telah mendarah daging di tubuhnya sejak dini. Pada akhirnya, masa kepemimpinan Karaeng Patingalowang pun berakhir. Bergantilah kepemimpin selanjutnya. Adalah anak dari Karaeng Patingalowang yang bernama Karaeng Karundrung. Sayangnya, Karaeng Karundrung ini tidaklah sebaik ayahnya. Dia memang memiliki sifat yang sedikit berbeda. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah kala menyuruh 10.000 orang Bugis dari Bone untuk menggali parit di sepanjang garis pertahanan pelabuhan Makassar, dari benteng paling selatan Barombong hingga benteng paling utara di ujung tanah. Baik orang tua maupun anak-anak, semuanya diseret paksa untuk melintasi pegunungan dan menuju ke Makassar untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan banyak pekerja Bugis yang kelelahan dan meninggal dunia di pekerjaan ini. Selain itu, wabah penyakit juga semakin memperparah kondisi saat itu. Tak heran jika banyak pemuda yang melarikan diri dari pekerjaan itu. Kondisi ini bukannya membuat Goa sadar dan berhenti, justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Kali ini, bukan hanya warga biasa yang dipaksa bekerja, melainkan para raja-raja dan bangsawan dari Bone dan Sopeng juga dipaksa untuk turut bekerja. Maka, apalah namanya ini kalau bukan penindasan? Sirik orang-orang Bugis telah dilecehkan pada titik ini. Tak tanggung-tanggung, seorang raja dan bangsawan sekalipun harus mau menanggung malu dan dilecehkan harga dirinya menjadi pekerja biasa. Tidak hanya siriknya saja yang diperas, kini pesek mereka atau rasa sakit mereka kian menjadi-jadi kala mengetahui raja mereka, orang yang mereka hormati, juga ikut bekerja bersama mereka. Maka jelas, Goa telah meracik bumbu pemberontakan paling sempurna kala itu. Arung Palaka tak terkecuali adalah salah satu dari pekerja Bugis di situ. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekejaman para penjaga yang menyiksa orang-orang Bugis kala itu. Sudah bukan hal asing lagi untuknya menyaksikan warganya dipukuli para penjaga karena berusaha kabur dari pekerjaan tersebut. Maka jelas, inilah yang menjadi penyebab kemarahan dalam diri Arung Palaka. Dia menjadi salah satu orang yang membantu para pekerja Bugis ini untuk melarikan diri dari Makassar dan kembali ke kampungnya di Bone. Arung Palaka dan kawan-kawannya memanfaatkan momen hari libur perayaan panen.
Akhirnya, pada waktu itu, Arum Palaka berhasil melarikan diri bersama dengan beberapa orang warga Bugis lainnya. Selain Arum Palaka, terdapat pula seorang Regent atau semacam pemimpin penjaga yang ternyata adalah orang Bone juga, yang bernama Tobala. Tobala ini ikut melarikan diri bersama dengan Arum Palaka dan yang lainnya. Kabar kaburnya orang-orang Bugis ini dengan cepat sampai ke telinga para pemimpin Goa. Pihak Goa pun langsung geram dan bertekad mencari mereka semua. Satu sosok yang paling dicari adalah Tobala, yang dianggap telah berkhianat dan menjadi pemberontak. Bersama Tobala tentu ikut pula Arum Palaka, yang nampaknya keduanya punya niat yang sama, yaitu meminta bantuan kepada kerajaan Bugis lainnya, yakni Sopeng, untuk bekerja sama dan membebaskan para warga Bugis lainnya dari penindasan Goa. Tobala dan para pemimpin Bugis lainnya mengadakan pertemuan di Mampu untuk membahas kemungkinan bekerja sama dengan kerajaan Sopeng. Sayangnya kerajaan Sopeng sepertinya tidak tertarik dengan kerjasama itu, karena sama halnya dengan ajakan Bone, Sopeng telah membuat kesepakatan dengan Goa sebelumnya. Kesepakatan itu dibuat di Lamogo, yang mana isi dari kesepakatan tersebut menegaskan bahwa baik Goa dan Sopeng bebas mengatur kerajaannya masing-masing dan bebas memiliki benda pusakanya masing-masing tanpa harus saling mengganggu satu sama lain. Meski begitu, tokoh-tokoh pemberontak Bugis seperti Arung Bila dan Arung Palaka tetap bersikeras mengajak Sopeng untuk bekerja sama. Mereka meyakinkan Sopeng bahwa dengan kerjasama dengan Bone, maka Goa dapat ditaklukkan. Pada akhirnya, pihak Sopeng merasa ikut simpati akan nasib sesama bangsa Bugis yang dialami oleh orang-orang Bone. Dan tak terkecuali, ada juga sebagian orang Sopeng yang dipaksa bekerja oleh pihak Goa. Alhasil, Datuk Sopeng pun memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan pihak Bone, dengan beberapa syarat. Adalah apabila di masa depan nanti, kedua kerajaan, baik Bone dan Sopeng berhasil merdeka, dan salah satu dari kedua kerajaan tersebut tumbuh lebih kuat, maka kerajaan tersebut tak boleh menindas yang lebih lemah. Syarat kedua adalah baik Bone dan Sopeng akan setara derajatnya, dan tidak boleh ada yang merasa menjadi pemimpin atas kerajaan lainnya. Syarat tersebut dengan cepat disetujui oleh Arum Palaka dan kawan-kawannya, menjadikan Bone dan Sopeng resmi bersekutu. Kendati demikian, persekutuan ini juga menandakan bahwa Sopeng telah melanggar perjanjian sebelumnya dengan Goa. Banyak pembesar istana Sopeng yang menentang keputusan ini. Jika Bone saja yang sudah kuat masih mampu dikalahkan oleh Goa, maka apalah daya Sopeng ini yang kekuatannya saja tak lebih kuat dari Bone. Kira-kira seperti itulah tanggapan para pembesar istana kala itu. Alhasil, Sopeng pun terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama sepakat dan mengikuti kerjasama dengan Bone. Adapun landasan mereka adalah karena sebelumnya baik Bone dan Sopeng memang pernah membentuk aliansi yang dikenal dengan nama Telum Pocoe. Sedangkan kubu kedua memilih untuk tetap setia kepada Goa, dikarenakan Goa tidak melanggar perjanjian itu sama sekali. Maka tak ada alasan bagi mereka untuk memusuhi Goa. Alhasil, kubu Sopeng pun terbagi ke dalam dua bagian. Bagian yang setuju melawan Goa pada akhirnya memutuskan untuk ikut bersama dengan Datuk Sopeng, Tobala, Arung Bila, dan Arung Palaka. Karena memang aliansi Sopeng dan Bone belum cukup kuat, maka Arung Palaka dan yang lainnya memutuskan untuk mengajak satu lagi anggota Telum Pocoe untuk bergabung ke dalam aliansi. Anggota yang dimaksud adalah Kerajaan Wajo. Namun sayang, pihak Wajo menolak keras tawaran tersebut. Alasannya hampir sama dengan Sopeng. Wajo telah menjadi sekutu Goa. Kedua kerajaan telah sepakat untuk bekerja sama. Ditambah, memang Goa tidak pernah melanggar perjanjiannya dengan Wajo. Maka Wajo tidak punya alasan untuk melawan Goa. Wajo telah menolak romantisasi masa lalu Telum Pocoe dan memutuskan untuk setia menjadi rekan dari kerajaan Goa. Sementara itu, pihak Goa telah jauh-jauh hari menyadari adanya pergerakan mencurigakan di Bone. Mereka mendapat kabar burung yang mengatakan bahwa ada pasukan aliansi yang bergerak di Bone untuk menjatuhkan Goa. Salah satu yang berada di pasukan aliansi tersebut adalah Datuk Sopeng.
Alhasil, Sultan Hasanuddin mengirimkan surat kepada Datu Nasopeng ini. Isi surat tersebut kurang lebih adalah, "Kembalilah ke negerimu, makanlah makananmu yang enak dan minumlah air yang melepaskan dahaga. Kau sedang berdiri di puncak, biarlah hanya lintah yang meminum darahmu, dan Tuhan yang mengambil jiwamu jika waktunya telah tiba. Karena tidak ada pertengkaran di antara kita. Saya hanya mengejar Tobala yang melarikan diri karena telah menentang Goa. Saya akan mengejar dan menghancurkannya." Meskipun mendapat surat ancaman sekaligus belas kasihan, namun Datu Nasopeng nampak tidak bergeming. Dia membalas surat tersebut. Pasukan Sopeng kini telah berada di perbatasan dan siap membantu sekutunya, Bone, sesuai dengan perjanjian mereka di Timurong. Karena persahabatan kami dan Bone memang sudah sekuat itu. Alhasil, meletuslah peperangan antara aliansi pasukan Bugis melawan Goa. Perang tersebut terjadi sebanyak 3 kali. Perang pertama meletus di wilayah dataran Suling antara Cenrana dan Lamuru yang dimenangkan dengan gagah oleh pihak Goa. Pihak Bugis tak mau menyerah dan kembali memerangi Goa untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi berakhir dengan kekalahan. Terjadi di Matango, dekat Bengo. Kekalahan tersebut seharusnya menjadi penegas bahwa Arumpalaka dan kawan-kawannya belumlah cukup kuat untuk menandingi Goa. Namun, perang ketiga tetap berlangsung juga. Perang ini penuh dengan konspirasi. Arumpalaka dan rekan-rekannya nampak mendominasi peperangan, dan sepertinya akan melahirkan kemenangan pertama untuk pihak Bugis, sebelum akhirnya pihak Goa memutuskan untuk menyerang wilayah Sopeng. Takut karena negerinya diserang, Datu Sopeng memutuskan untuk mundur dan pergi ke Sopeng untuk menyelamatkan kerajaannya. Namun sayang, dia berhasil dihadang pasukan Wajo ketika melintas di daerah Pamana. Alhasil, hanya tersisa Bone saja yang berperang seorang diri melawan Goa dan Wajo yang kini saling membantu. Pasukan Bone yang semakin terdesak memutuskan untuk mundur ke wilayah pegunungan Mampu. Mereka mencoba beristirahat, namun nampaknya tidak semudah itu. Mereka kembali diserang oleh Goa yang membuat mereka melarikan diri sampai ke Watampone, sebelum akhirnya pasukan Bugis benar-benar dikalahkan. Beruntung, Arumpalaka masih berhasil melarikan diri dengan beberapa pengikutnya. Mereka melarikan diri ke gunung yang bernama Macini, yang berjarak sekitar 4 km dari Watampone. Di Macini, Arumpalaka dan rekan-rekannya memutuskan untuk bersembunyi selama 20 hari. Sebelum akhirnya, Arumpalaka memutuskan untuk mengalihkan sasaran dari Goa menuju ke Wajo. Arumpalaka yang tak kenal lelah kembali mengumpulkan para pasukan Sopeng dan Bone yang tersisa, dan kemudian beramai-ramai menyerang Wajo. Pihak Wajo yang tak menyadari serangan tersebut pun langsung berhasil dikalahkan. Bantuan dari Goa terlambat datang dan memaksa Goa untuk melarikan diri dari peperangan tersebut. Kemenangan ini menjadikan Arumpalaka semakin dikenal luas namanya. Banyak orang yang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Arumpalaka. Hingga akhirnya Arumpalaka memutuskan untuk kembali memfokuskan targetnya ke arah Goa. Arumpalaka dan rekan-rekannya kemudian bergerak menuju ke wilayah Bacukiki. Sementara itu, pihak Goa sejatinya tak bisa berdiam diri. Musuh mereka nyatanya bukan datang dari Bugis saja, melainkan juga dari POC. Salah satu petinggi POC, yakni Spillman, mengabari Goa bahwa Arumpalaka punya 10.000 orang pasukan, yang mana hal ini sukses membuat Goa mau tidak mau menganggap Arumpalaka sebagai ancaman serius. Pada akhirnya, peperangan kembali meletus antara pasukan Bugis dan Goa. Sayangnya, untuk kesekian kalinya, Arumpalaka dan kawan-kawannya kembali terdesak. Pada akhirnya, pasukan Bugis kembali menderita kekalahan. Arumpalaka dan sisa pasukannya memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di Maruala, wilayah selatan Lisu. Orang Tanete kemudian merahasiakan persembunyian Arumpalaka ini dan memberikan makanan dan minuman secara cuma-cuma untuk Arumpalaka dan rekan-rekannya. Namun lagi-lagi hal itu hanya sementara. Pasukan Goa akhirnya tiba juga. Namun beruntung, paman Arumpalaka yang bernama Babae mengabari Arumpalaka dengan cepat. Dia memerintahkan Arumpalaka untuk melarikan diri ke wilayah Umpungeng. Sedangkan pamannya ini akan mencoba memperlambat pasukan Goa.
Arung Palaka langsung melarikan diri ke wilayah Umpungeng. Pengorbanan ini tentu membekas tajam di hati Arung Palaka, sebuah bentuk kesetiaan tertinggi yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain yang disayanginya. Inilah yang dikenal juga dengan istilah peste. Paman Arung Palaka gugur dalam peperangan tersebut. Arung Palaka kemudian menghabiskan waktunya di Umpungeng dalam pengejaran yang tidak henti. Arung Palaka kembali lagi ke Sopeng untuk menemui Datuk Sopeng, lalu kemudian menjelaskan rencananya. Sudah tak ada lagi harapan di sini. Saatnya meninggalkan Sulawesi dan pergi ke Jawa. Demikian yang disampaikan oleh Arung Palaka. Keputusan tersebut disepakati oleh Datuk Sopeng dan mendoakan yang terbaik untuk Arung Palaka. Bersama Arung Palaka ikut pula Arung Apanang yang juga merupakan kemenangan dari Arung Bila. Alhasil, Arung Palaka, Arung Bila, Arung Apanang, dan seorang tokoh lainnya bernama Datuk Citta menjadi tokoh bangsawan yang akan pergi ke Jawa. Datuk Sopeng berpesan kepada ketiga pengawal Arung Palaka tersebut bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kalian bertiga berpisah. Tetaplah bersama Arung Palaka, ikuti dia, bahkan sampai kepala kalian terbentur di surga. Atau dengan kata lain, setia sampai mati kepada Arung Palaka. Tujuan Arung Palaka ke Tanah Jawa tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari sekelompok orang-orang yang kuat yang bisa membantunya untuk mengalahkan pasukan Goa. Pada titik ini, Arung Palaka sudah tak peduli lagi siapa orangnya, apakah dia jahat atau baik, apakah dia bangsa asing atau bukan. Jika orang-orang itu mampu membantunya dan membawa kemenangan bagi bangsa Bugis, maka dia rela beraliansi dengan siapapun. Sedemikian kuat tekad Arung Palaka demi membebaskan bangsa Bugis. 10 hari telah berlalu semenjak Arung Palaka dan kawan-kawannya pergi meninggalkan wilayah Sopeng. Arung Palaka saat ini sedang berada di wilayah Palete yang ada di Bone. Mereka sedang bersiap-siap untuk berlayar ke Jawa. Namun ternyata naas, kerajaan Sopeng mendapat serangan dari pasukan Goa. Pasukan Goa menyerang Sopeng dan mencari Datuk Sopeng untuk kemudian dieksekusi. Dan tidak butuh waktu lama bagi pasukan Goa untuk menangkap Datuk Sopeng ini. Datuk Sopeng ini diberikan 2 penawaran. Yang pertama adalah menyerahkan dirinya untuk dibawa menuju ke Goa. Atau yang kedua, melawan dan membiarkan dirinya dibantai oleh pasukan Goa. Datuk Sopeng nampaknya telah menyerah dan bersedia dibawa ke Goa. Sebelum akhirnya datang sebuah kabar mengejutkan dari pihak intel kerajaan Goa yang mengabarkan bahwa pasukan Arung Palaka nampak terlihat di wilayah Palete Bone dan mereka sedang bersiap-siap untuk berlayar. Maka pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Katapang langsung memerintahkan pasukannya untuk pergi dan menangkap Arung Palaka. Pengejaran pun berlangsung dengan sengit. Lagi dan lagi Arung Palaka berhasil selamat dari upaya penangkapan itu. Meski demikian, beberapa anggota Arung Palaka berhasil ditangkap oleh pasukan Goa. Arung Palaka dan kawan-kawannya sendiri berlayar hingga sampai ke wilayah Butung. Alhasil, penangkapan Arung Palaka pun kembali gagal untuk kesekian kalinya. Meski begitu, Datuk Sopeng telah berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Goa untuk menjadi tahanan. Kesedihan tentunya melanda orang Sopeng kala itu. Kini hanya Arung Palaka saja yang benar-benar mereka harapkan untuk bisa membalikkan keadaan. Arung Palaka sebelum memulai pelayarannya secara resmi mengambil sebuah tali. Tali tersebut kemudian dibuatnya menjadi simpul dan diikatnya simpul itu di sebuah batang pohon. Arung Palaka melalui simpul itu bersumpah apabila dia selamat dan kembali ke tanah Bugis ini, lalu dia berhasil menaklukkan Goa, maka dia akan mengadakan acara syukuran. Dia akan mempersembahkan sokko atau beras ketan yang dimasak dan dibungkus ke dalam daun kelapa. Kemudian 100 ekor sapi dengan ujung tanduk emas. Dan terakhir, jantung seorang bangsawan Goa. Simpul tersebut menjadi saksi bisu sumpah Arung Palaka. Simpul tersebut baru akan dibuka sendiri oleh Arung Palaka apabila dia telah berhasil kembali ke tanah Bugis ini. Maka berangkatlah Arung Palaka dengan semua harapan dan beban masyarakat Bugis berada di punggungnya. Sementara itu,
kepergian Arung Palaka nampaknya tidak membuat Goa merasa lega. Kini mereka masih harus berhadapan dengan musuh lainnya, yakni POC. Pihak Goa dan pihak POC hendak membuat perjanjian damai. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah untuk mengusir para pedagang Portugis yang kerap kali mampir di kerajaan Goa. Pihak Goa yang diwakili Sultan Hasanuddin nampak setuju saja dengan perjanjian itu. Meski begitu, pihaknya secara diam-diam sedang membangun benteng pertahanan yang cukup kokoh. Pihak Goa juga secara diam-diam menyiapkan persenjataan dan perahu yang tentu hendak mereka gunakan untuk melawan POC. Dengan cepat, pihak POC menyadari hal itu. Para pejabat POC di Makassar menyadari bahwa tinggal menunggu waktu saja perang antara POC dan Goa akan kembali pecah. Entah strategi apa yang diterapkan oleh POC, namun nampaknya keretakan mulai nampak pada pemerintahan kerajaan Goa. Di kerajaan Goa sendiri, selain Sultan Hasanuddin yang menjadi pemimpin, terdapat pula beberapa karaeng lainnya yang dianggap berpengaruh. Ada Karaeng Talo, Karaeng Karundrung, dan Karaeng Sumanna. Keretakan pertama datang dari Karaeng Sumanna yang mengancam untuk turun dari jabatannya. Tak hanya itu, rupanya terjadi konflik antara Karaeng Talo dan Karaeng Karundrung yang berakibat pada perkelahian keduanya. Alhasil, Karaeng Karundrung pun diasingkan oleh pihak Goa. Dan Karaeng Talo untuk beberapa alasan selalu menyuruh pasukannya untuk mengawasi gerak-gerik Karaeng Karundrung ini. Sultan Hasanuddin sendiri merasa cemas jikalau saja Karaeng Karundrung memutuskan untuk bergabung dengan para pasukan Bugis dan menyerang Goa. Memang Goa memiliki banyak sekali musuh kala itu. Ini adalah resiko menjadi yang terkuat. Selain POC, pihak Arung Palaka, ada pula rumor yang tersebar mengatakan bahwa kerajaan bawahan Goa seperti beberapa kerajaan Bugis dan Ternate hendak merencanakan penyerangan ke Goa. Hal ini dikarenakan Goa dianggap tak lagi sekuat dulu, apalagi semenjak kekalahan mereka pada perang pertama melawan POC. Pada tahun 1662, sebuah kapal milik POC bernama The Walpis dinyatakan tenggelam di perairan Makassar. Pelakunya tak lain tak bukan adalah para pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Sumanna dan Karaeng Talo. Pihak POC tentu marah dengan hal ini, utamanya karena pihak Goa tidak hanya menenggelamkan kapal itu, tetapi juga mengambil semua meriam yang ada di kapal tersebut. Karaeng Sumanna menepis pernyataan tersebut dan berkata bahwa semua yang telah jatuh ke laut bebas menjadi milik siapapun yang menemukannya. Kasus yang sama kembali terulang. Kapal Belanda berikutnya yang bernama Leeuwin kembali karam di perairan Makassar, yang mana pelakunya jelas adalah pihak Goa. Pihak POC hendak mengirim bantuan, namun dihalang-halangi oleh Sultan Hasanuddin. Sebaliknya, Sultan Hasanuddin justru mengirim anak buahnya untuk menjarah kapal tersebut. Alhasil, semua meriam dan harta benda kapal tersebut menjadi milik kerajaan Goa. Maka, pihak POC pun semakin kesal dengan hal itu. Ada sebuah budaya dalam kerajaan Goa, bahwa siapapun yang menjatuhkan barang di lautan, maka bukan lagi menjadi miliknya, tetapi akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Budaya inilah yang digunakan oleh pihak Goa untuk mempermainkan POC kala itu. Pihak POC tentu tak mau tinggal diam. Mereka mengirimkan beberapa orang mata-mata untuk menyelidiki kejadian tersebut dan mengungkapkan kebenarannya. Namun sayang, para mata-mata yang dikirimkan tersebut semuanya terbunuh dalam semalam. Alhasil, pihak POC semakin terdesak kala itu. Ada sebuah rumor yang beredar bahwa Belanda telah dikalahkan oleh Inggris, yang mana tentu akan berdampak pada kekuatan POC itu sendiri. Pihak Goa menyadari jika rumor itu benar, maka hanya menunggu waktu saja untuk Batavia dikuasai oleh Inggris, dan POC akan semakin kehilangan kekuatannya. Jika itu sampai terjadi, maka Goa siap menyerang POC dan menggulingkannya dari wilayah Makassar. Dengan demikian, Goa akan kembali menjadi yang terkuat di Nusantara bagian timur. Namun sayang, Goa terlalu fokus ke POC. Tanpa disadari, Arung Palaka dan pasukannya kini telah sampai di Batavia.
Mereka tiba berkat bantuan dari pihak POC. Ya, nampaknya benih-benih kerjasama antara Arum Palaka dan POC sudah mulai tertanam di sini. Sebelumnya memang pihak Goa dan POC di Batavia sempat surat menyurat perihal beberapa bangsawan Bugis yang melarikan diri ke Batavia. Pihak Goa menawarkan agar para bangsawan Bugis tersebut ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka karena dapat membahayakan pihak POC. Namun pihak POC tak menggubris hal itu. Dia menganggap kedatangan Arum Palaka sebagai sebuah berkah. Baik Arum Palaka dan POC mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjatuhkan Goa. Jika Arum Palaka menyatakan diri bersekutu dengan POC, maka itu akan membangkitkan semangat orang-orang Bugis lainnya. Ditambah Ternate yang nampaknya juga berniat untuk menggulingkan Goa. Maka jelas, Goa akan kerepotan menghadapi banyaknya musuh yang mengelilinginya ini. Sementara itu, Arum Palaka dan rekan-rekannya kini mendapat sebutan baru. Mereka semua disebut dengan Toangke. Karena di tempat mereka menetap terdapat sungai yang bernama Sungai Angke. Arum Palaka menyuruh para bawahannya untuk bertani dan menjadi nelayan untuk mempertahankan hidup. Sementara mereka mencari sekutu yang kuat dan bisa diandalkan. Arum Palaka melarang para bawahannya ini untuk mencari pekerjaan lain, karena itu akan mengganggu misi utama mereka. Tak lupa pula, Arum Palaka menyerukan panji-panji semangat kepada para perantau Bugis ini, agar mereka bisa terus terjaga semangat perjuangannya. Meski begitu, Arum Palaka membolehkan para pasukannya ini mengambil pekerjaan lain yang sifatnya agak kontroversial. Pekerjaan itu adalah menjadi tentara bayaran POC. Seperti yang terjadi kala itu, di mana Arum Palaka dan pasukannya membantu POC dalam menyingkirkan serangan dari orang-orang Minangkabau di pantai barat Sumatera. Bagi Arum Palaka, ini adalah kesempatan untuk unjuk gigi, agar POC mengakui kehebatannya. Apalagi, memang ada perjanjian tersirat di mana POC kemungkinan mau bekerja sama dengan Arum Palaka jika Arum Palaka mau membuktikan kekuatannya kepada mereka. Maka terjadilah peperangan antara pasukan Toangke pimpinan Arum Palaka melawan para pasukan dari Minangkabau. Dalam perang tersebut, pasukan Toangke maju di garis terdepan dan memperlihatkan kehebatan mereka. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, pasukan Bugis ini sudah mendominasi peperangan. Peperangan ini menggunakan senjata tajam, sehingga amat sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Satu hal yang pasti, Arum Palaka berhasil menunjukkan tajinya, dan pihak POC mulai menaruh ketertarikan ke dalam diri Arum Palaka. Pertempuran sengit masih berlanjut di wilayah Ulakan, Sumatera. Pasukan POC yang beraliansi dengan pasukan Toangke milik Arum Palaka membabi buta dan membuat pasukan Minangkabau tak berdaya. Pada akhirnya, Arum Palaka berhasil menghabisi mereka semua. Arum Palaka pun kemudian mendapat gelar sebagai Raja Ulakan. Dan tidak hanya itu saja, pertempuran kembali berlanjut. Arum Palaka dan yang lainnya kini bergerak maju dan memerangi pasukan dari kerajaan Aceh, yang memang menguasai sebagian besar wilayah Sumatera saat itu. Dan benar saja, pasukan POC bersama dengan pasukan Arum Palaka memang amat sangat perkasa. Mereka membabat habis pasukan Aceh kala itu. Arum Palaka pada akhirnya berhasil mengharumkan namanya pada peperangan itu, menjadikan dirinya selangkah lebih dekat dengan pembalasan dendamnya. Di satu sisi, pihak POC juga semakin yakin bahwa Arum Palaka adalah senjata yang baik digunakan saat dalam keadaan genting. Salah satunya adalah saat mereka akan memerangi Goa. Pada tanggal 2 November 1666, Dewan Hindia di Batavia mengeluarkan resolusi bahwa ekspedisi ke Makassar dan kawasan timur harus dijalankan untuk memperlihatkan secepat apa mereka di Batavia bisa mempersiapkan perang. Selain itu, ini juga sebagai pembuktian bahwa POC siap berperang melawan kerajaan Goa. Meski begitu, pihak POC masih membuka ruang untuk damai dengan pihak Goa. Meskipun pada hakikatnya, pihak POC memang hanya menginginkan damai yang menguntungkan mereka. Hal ini terbukti dengan pihak POC
yang tidak melarang para tentaranya untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat Goa. Terlebih saat ini, pihak POC telah mempunyai pasukan baru yang diberi nama Pasukan Bumi Putra. Pasukan ini terdiri dari orang-orang pribumi dan sebagian kecil orang Belanda. Adapun yang menjadi pemimpin dari pasukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Arung Palaka itu sendiri, dan juga seorang kapten yang bernama Kapten Jongker. Pasukan Bumi Putra pimpinan Arung Palaka dan Kapten Jongker ini sejatinya adalah pasukan barbarian yang suka merusak apapun yang ada di sekitar mereka. Senjata mereka tidak lengkap, namun kerusakan akibat ulah mereka selalu merugikan orang-orang Makassar. Adapun di belakang mereka sudah siap para tentara POC lainnya yang bersenjata lengkap. Para tentara itu siap mensupport Arung Palaka dan yang lainnya dari belakang, bermodalkan senapan yang tentunya lebih efektif dalam merusak. Meski begitu, pemimpin utama pasukan POC, yakni Cornelius Spillman, diperintahkan agar tidak langsung membabi buta menyerang Makassar, karena biar bagaimanapun, Goa bukanlah lawan yang mudah. Hal itu nampaknya tak digubris oleh Spillman. Dirinya memang haus akan pengakuan. Di usianya yang terbilang masih cukup muda, dia telah mendapatkan banyak pencapaian. Sebelum akhirnya, pencapaian itu harus dirusak karena kelakuannya sendiri yang melakukan perdagangan gelap. Perang melawan pasukan Goa ini menjadi ajang pembuktian Spillman kalau dirinya layak mendapatkan jabatan lamanya kembali. Dia ingin membersihkan namanya dengan mengalahkan Goa dan antek-anteknya. Di satu sisi, Arung Palaka setuju dengan usul Spillman. Keduanya memang punya tujuan yang sama. Jika Spillman ingin membersihkan namanya, maka Arung Palaka ingin mengembalikan siriknya, harga dirinya, beserta sirik orang-orangnya. Sudah terlalu lama mereka berada dalam kedikdayaan Goa. Sudah saatnya orang-orang Bugis bangkit dan merdeka. Bagi Arung Palaka, lebih baik mati dalam memperjuangkan sirik daripada harus hidup tanpa sirik. Mati dengan memperjuangkan sirik ibaratnya sebuah kematian yang ditaburi gula, sebuah kematian yang diberi santan, atau bahasa Bugisnya materi golai, materi santani. Baik Arung Palaka dan Cornelius Spillman kini telah siap mempertaruhkan nyawanya. Maka dimulailah ekspedisi mereka di Semenanjung, Sulawesi Selatan. Pada titik ini akan terjadi sebuah peristiwa besar, peristiwa luar biasa yang menjadi titik balik peralihan kekuasaan. Kerajaan Goa sebagai kerajaan yang terkuat di Indonesia bagian timur ingin membuktikan dirinya bahwa merekalah yang berada di posisi puncak, sedangkan POC tujuan utamanya sebenarnya hanya ingin mengambil keuntungan rempah-rempah dari Maluku dengan harapan ekonomi mereka akan meningkat. Namun tujuan itu tak bisa tercapai tanpa mengalahkan Goa yang tidak mau POC semena-mena di wilayah bagian timur Indonesia ini. Ditambah dengan ambisi pribadi Spillman dalam membersihkan namanya, serta Arung Palaka yang membawa kedaulatan orang-orang Bugis. Maka peristiwa besar inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Perang Besar Makassar. Pagi 24 November 1666, ekspedisi kompeni ke Makassar dan kawasan timur berlayar di bawah pimpinan Cornelius Spillman. Armada ini terbilang cukup kuat karena persenjataan mereka yang lengkap. Selain itu, terdapat pula 20 kapal lain yang membawa sekitar 1.870 orang. 818 orang dari mereka adalah pelaut Belanda. 578 lainnya adalah tentara Belanda, dan 395 lainnya adalah para pasukan pribumi. Pasukan utama pribumi berasal dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Jongker, sedangkan pasukan lainnya dari orang-orang Bugis di bawah pimpinan Arung Palaka. Armada ini kemudian mulai terlihat di pantai Makassar pada 19 Desember 1666. Cornelius Spillman sebelum menyerang terlebih dahulu mengirimkan surat kepada kerajaan Goa. Isi surat tersebut meminta ganti rugi atas kerusakan yang dibuat oleh pihak Goa kepada POC. Tak lupa, POC menuntut untuk Goa menyerahkan diri dan menjadi jajahan POC. Pihak Goa menanggapi dengan siap membayar ganti rugi berupa emas dan lain-lainnya. Namun Spillman menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa darah orang Belanda hanya dapat digantikan dengan darah itu sendiri,
dan bukan dengan emas. Meski begitu, utusan Goa tak terlalu merespon tanggapan itu. Mereka menolak membawa pulang emas tersebut dan memutuskan untuk kembali ke Goa. Namun sebelum mereka kembali, mereka mendapati sosok orang yang paling mereka takuti. Ya, nampak Arung-Palaka berdiri di salah satu kapal. Arung-Palaka berseragam tentara Belanda, lengkap dengan medali penghargaan yang diberikan untuknya atas jasanya selama perang di Sumatera. Penampakan sosok Arung-Palaka ini menjadi mimpi buruk bagi pihak Goa. Pasalnya, Arung-Palaka dikabarkan sudah mati pada perang di Sumatera. Nyatanya, itu cuma berita palsu bikinan POC. Arung-Palaka masih sehat walafiat dan bahkan lebih kuat lagi dengan dukungan POC di sisinya. Alhasil, rumor kembalinya Arung-Palaka ini menjadikan pihak Goa semakin terguncang. Goa merasa terdesak, bukan karena Arung-Palaka sebegitu kuatnya, tapi karena orang-orang Bone dan Sopeng yang kini sedang bersuka cita. Harapan mereka telah kembali. Setelah bertahun-tahun hilang tanpa kabar, Arung-Palaka akhirnya kembali juga dan siap untuk menepati janjinya. Maka sudah jelas kalau pihak Bone dan Sopeng juga akan menjadi musuh Goa. Selain itu, jangan lupakan juga kerajaan Ternate. Arung-Palaka berpendapat bahwa tidak butuh memberi mereka kabar. Cukup serang saja, dan sesaat setelah berita penyerangan ini sampai ke Sopeng, Bone dan Ternate, maka ketiga kerajaan itu pasti langsung bergerak dan membantunya. Meski begitu, diadakan kembali sebuah perundingan. Cornelius Pilman memang sudah sangat tidak tahan ingin menyerang Makassar. Hanya saja, dia mau mengikuti instruksi atasannya terlebih dahulu, yaitu mengadakan perjanjian dengan Goa. Sayangnya, pihak Goa bukanlah pihak yang pengecut. Goa yang diwakili Sultan Hasanuddin menegaskan bahwa mereka tidak takut dengan musuh-musuhnya. Goa menolak menyerah kepada pihak POC. Goa bahkan terang-terangan menantang POC. Ya, Goa bukanlah kerajaan yang lemah. Sekuat apapun pasukan yang menyerang mereka di masa lalu, semuanya hancur lebur di tangan Goa. Goa tanpa aliansi pun sebenarnya masih menjadi lawan seimbang untuk Arung-Palaka dan POC. Akhirnya, peperangan pun tak dapat dihindarkan lagi. Pasukan POC pimpinan Spelman yang didukung oleh pasukan Bugis pimpinan Arung-Palaka serta pasukan Maluku di bawah pimpinan Kapten Jongker melancarkan serangannya ke wilayah Goa. Wilayah pertama yang diserang adalah Bantaeng. Bantaeng merupakan salah satu kota yang menjadi tempat sakral bagi pihak Goa. Kota Bantaeng yang subur dan indah dalam sekejap diluluhlantahkan oleh pihak POC. Mereka menyerang warga dan membakar habis rumah-rumah warga. Meski begitu, peperangan berlangsung cukup sengit, mengingat pasukan Goa menghadang tanpa kenal lelah. Namun pada akhirnya, mereka tetap ditaklukkan juga. Pihak Goa harus mengakui keunggulan POC di awal peperangan ini. Peperangan berikutnya terjadi di wilayah Selayar, di mana pasukan Goa di bawah pimpinan Karayang Bonto Marannu bertarung habis-habisan melawan pihak POC. Sementara itu, pasukan Bugis pimpinan Arung-Palaka semakin bertambah jumlahnya. Jumlah awalnya yang tak sampai 200 orang kini membengkak menjadi 1.500 orang. Berita kembalinya Arung-Palaka nampaknya benar-benar memantik semangat patriot orang-orang Bugis dan berujung pada keunggulan pihak POC. Peperangan masih terus berlanjut. Pasukan POC serta Arung-Palaka membuat pihak Goa semakin kewalahan. Kembalinya Arung-Palaka sukses membangkitkan semangat juang orang-orang Bugis. Jumlah pasukan Arung-Palaka pun kian meningkat dan kini bertambah dari waktu ke waktu. Arung-Palaka telah mempunyai 5.000 orang pasukan. Dan hingga pada akhirnya di tahun 1667, pasukan Goa mulai tergoyahkan dan mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tokoh besar Goa yang mengundurkan diri dari peperangan. Yang pertama adalah pemimpin orang-orang Mandar, yakni Maradia Balanipa, yang resmi keluar dari pasukan Goa dan malah bergabung menjadi pasukan Arung-Palaka. Disusul Karayang Bonto Marannu yang meminta gencatan senjata. Disusul kemudian oleh Sultan Bima dan Opu Ceningluwu yang menyerah pada pasukan POC. Sebanyak 5.500 pasukan Makassar kemudian dilucuti dan dikirim ke sebuah pulau yang berada di antara Muna dan Butung. Pulau itu kemudian dinamai Spelman dengan nama Pulau Penakluk.
Tentara Mandar sendiri mendapat perlakuan khusus karena pemimpin mereka, yakni Maradia Balanipa, memilih untuk bergabung dengan Arung Palaka. Selain karena pemimpinnya berbelot, Spilman juga mempertimbangkan para pasukan Mandar ini yang memang dikenal tangguh dalam bertarung. Alhasil, mereka pun tak dijadikan tahanan. Meskipun pada akhirnya, Maradia Balanipa justru melarikan diri dari rombongan Arung Palaka dan menjadikan pasukan Mandar lainnya kembali menjadi tawanan. Selain pemimpin Mandar, Datuk Luwu yang masih berusia 15 tahun kala itu nyatanya juga ikut bergabung dengan pasukan Arung Palaka dan berbalik melawan Goa. Tidak diketahui secara pasti apakah dia bergabung atas kemauannya sendiri atau karena paksaan dari pihak Arung Palaka. Satu hal yang pasti, pihak POC semakin mendominasi peperangan dan Goa semakin menipis kekuatannya dari waktu ke waktu. Beberapa bulan berikutnya dihabiskan Spelman untuk mencari tambahan aliansi dan beberapa kerajaan lain di Nusantara. Sedangkan Arung Palaka secara perlahan-lahan mendatangkan satu persatu prajuritnya dari Bone untuk membantu penyerangan ini. Pada puncaknya nanti, orang-orang Bugis akan menyerang bersama dengan Belanda guna menjatuhkan dinasti POC. Sementara itu, pada pihak Goa, jelas mereka semakin terdesak. Beberapa bangsawan Goa meminta agar membuat perjanjian damai saja dengan POC. Namun jelas, hal itu ditolak mentah-mentah oleh sang ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin menolak menyerah. Dia ingin mempertahankan harkat dan martabat Goa sampai titik darah penghabisan. Tanggapan yang sama juga dinyatakan oleh Karayangpopo. Dia menegaskan bahwa lebih baik mati di peperangan daripada harus menjadi bawahan POC. Sebuah harga diri yang sangat tinggi tentunya. Inilah yang menjadi kemewahan orang-orang Goa kala itu. Mereka punya prinsip hidup yang keras dan teguh. Tidak ada yang mampu menggoyahkan teguhnya prinsip tersebut, bahkan kematian sekalipun. Maka Goa pun bersiap untuk serangan penghabisan. Apakah Goa yang akan kalah atau justru sebaliknya? Satu hal yang pasti, pertempuran tak dapat terelakkan. Untuk mengurangi jumlah lawan mereka, pihak Goa memutuskan untuk mengembalikan Raja Bone, yakni Lama Daremeng, kembali ke kerajaannya dan menjadi pemimpin Bone. Selain itu, pihak Goa juga menyatakan bahwa Goa dan Bone kini setara dan dianggap sebagai saudara. Hal ini tentunya untuk memecah belah pasukan Bugis agar kembali netral dan tak memihak kepada POC. Dan benar saja, pasukan Bugis akhirnya terpecah belah, bukan karena berbalik memihak Goa, melainkan karena Lama Daremeng dipaksa untuk menyerang Goa dan membalaskan dendam mereka di masa lalu. Alhasil, meletuslah perang antara pasukan Bugis melawan Goa, yang mana peperangan ini tanpa debat berhasil dimenangkan oleh pasukan Goa. Tindakan gegabah orang-orang Bugis ini menjadikan Arung Palaka diserang habis-habisan. Arung Palaka kemudian terdesak, kemudian menaiki perahu bersama rekan-rekannya untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Goa. Sayangnya, perahu tersebut terombang-ambing di lautan, terkena badai, dan hilang tanpa jejak, menjadikan Arung Palaka tak diketahui keberadaannya. Di satu sisi, para pasukan Bone melarikan diri ke Luwu. Mereka juga sempat melawan pasukan Wajo yang merupakan sekutu Goa, sebelum akhirnya pasukan tersebut tiba di Luwu. Di Luwu, pasukan Bugis ini bergabung dengan orang-orang dari Kera dan Toraja. Dan hal ini membuat jumlah pasukan mereka membengkak jadi 18.000 orang. Mereka semua masih siaga di Luwu, bersiap menunggu perintah dari Arung Palaka, yang sayangnya saat ini sedang menghilang entah kemana. Pihak POC awalnya ingin menyerang Goa dan mengajak pasukan Bugis itu untuk menyerang Goa bersama-sama. Sayangnya, para pasukan Bugis ini tidak mau mengikuti perintah POC. Satu-satunya pemimpin mereka adalah Arung Palaka. Meskipun tujuan mereka sama, namun jelas ada rasa khawatir di benak orang-orang Bugis. Tanpa Arung Palaka, POC bisa saja berdamai dengan Goa, dan ujung-ujungnya Bugis kembali dijajah oleh pihak Goa. Jadi sebaiknya mereka menunggu pemimpin mereka yang sebenarnya datang. Dan beruntungnya Arung Palaka berhasil ditemukan di sekitar wilayah Kasi dalam keadaan sehat walafiat. Segera pihak POC membawa Arung Palaka untuk menjadi pemimpin pasukan Bugis. Namun sebelum itu, Arung Palaka memutuskan untuk singgah sebentar di kampung halamannya, di Bone. Di Bone, Arung Palaka berhasil mengumpulkan pasukan tambahan, ditambah pula
orang-orang Sopeng yang kembali bergabung bersama dengan Arung Palaka. Akhirnya, orang-orang Sopeng dipercayakan untuk menyerang Goa dari wilayah baru. Dalam hal ini, sebelah utara wilayah Goa. Sedangkan Arung Palaka dan pasukan Bone akan menyerang dari arah selatan. Arung Palaka pun pada akhirnya memerangi Goa dengan susah payah. Meskipun dengan bantuan dari POC, nyatanya mengalahkan Goa bukanlah perkara yang mudah. Peperangan yang berlangsung sengit menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga. Dan tentu saja, banyak korban berjatuhan akibat hal ini. Pada akhirnya, pasukan Bugis dan POC berhasil mengalahkan pihak Goa, menjadikan Goa kini hanya punya satu wilayah tersisa, yakni di Makassar. Galesong adalah benteng pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Goa. Di benteng Galesong inilah Sultan Hasanuddin dan para bawahannya berada. Arung Palaka awalnya diminta untuk diam dan menunggu bantuan datang dari POC. Namun, sedikit kecerobohan dari Arung Palaka membuatnya maju dan membawa pasukannya untuk menyerang benteng Galesong sendirian. Peperangan pun kembali pecah. Pasukan Goa memang sangat kuat. Namun lagi dan lagi, pasukan Bugis berhasil menunjukkan tajinya. Peperangan yang berlangsung beberapa hari itu berhasil dimenangkan oleh pihak Arung Palaka. Sebuah tindakan ceroboh, namun nyatanya menguntungkan pihak POC. Maka jelas, Spilman semakin menaruh respek yang besar kepada Arung Palaka. Akhirnya, pihak Sultan Hasanuddin mundur ke wilayah Makassar, satu-satunya wilayah yang tersisa milik Goa saat ini. Dan tibalah masa pertempuran terakhir. Namun, sebelum kita melangkah ke pertempuran puncak, mari kita membahas sebuah fakta unik. Fakta bahwa ternyata selama peperangan yang berkecamuk ini, pihak Goa dan POC membakar rumah, melukai banyak orang, dan segala macam kerusakan-kerusakan juga dilakukan. Namun, mereka semua tidak ada satupun yang menyentuh sawah. Bagi orang Bugis dan Makassar, sawah adalah tempat yang sakral. Terdapat Dewi Padi di sana. Maka jelas, siapapun yang merusak sawah akan mendapatkan hukuman. Jadi, perang sekeras apapun, mereka tidak akan ada yang berani menyentuh sawah. Sawah-sawah tersebut akan menjadi milik para pemenang dalam perang. Apabila kita menelusuri fakta ini lebih jauh, maka akan membawa kita kepada kitab Lagaligo yang menceritakan bahwa Dewi Padi yang dimaksudkan di sini adalah perwujudan dari anak Batara Guru, manusia pertama yang diturunkan ke bumi menurut mitologi Lagaligo. Oke, cukup Easter egg-nya. Pasukan Arung Palaka yang dibelakangi oleh POC terus bergerak menuju ke arah Makassar. Di perjalanan, mereka tentunya berhadapan dengan pasukan Goa yang terus menyerang tanpa kenal lelah. Tak ayal, pasukan Goa ini berhasil menghambat laju pasukan Arung Palaka. Sebelum akhirnya, pada tanggal 17 September, Arung Palaka yang dikawal oleh para prajurit Belanda dan dikelilingi oleh pasukan dari rakyat Bugis dan sebagainya tiba juga di Makassar. Mereka pun bersiap untuk melancarkan perang terakhir, perang puncak yang akan menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Begitupun halnya dengan pihak Goa di Makassar. Mereka telah bersiap jauh-jauh hari untuk menyambut pertempuran puncak ini. Peperangan akhirnya berlanjut. Pada tanggal 19 September, pasukan Bugis di bawah pimpinan Arung Palaka diperkuat oleh 40 tentara Ternate, dipersenjatakan senapan, membentuk garis pertama penyerangan, yang kemudian diikuti oleh barisan tentara POC. Pasukan Makassar tidak tinggal diam. Begitu ada pergerakan dari POC, maka pasukan Goa di Makassar juga ikut maju untuk menyerang. Tembakan meriam dari pihak Makassar sukses membuat pasukan Bugis pecah belah ke sana kemari. Meski begitu, pasukan POC yang memang lebih terlatih berhasil memutarbalikkan keadaan. Dengan persenjataan lengkap serta kelihayan tentara POC, pasukan Makassar berhasil ditekan kembali. Hal ini membuat pasukan Bugis langsung menyerang balik, dan pada akhirnya berhasil memaksa pasukan Makassar untuk mundur. Di sela-sela perang tersebut, tersiar sebuah kabar bahwa pihak Goa sedang mengirimkan sejumlah pasukan untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang membelot melawannya. Kerajaan seperti Sopeng, Bone, dan Luwu kini terancam diserang oleh Goa. Hal ini sukses membuat moral para pasukan Bugis jadi sedikit terganggu. Banyak dari mereka mendesak Spilman untuk mengirimkan bantuan untuk melindungi kerajaan-kerajaan tersebut.
Setelah terdesak, akhirnya Spillman pun setuju. Namun, ketimbang mengirim pasukan ke Bone atau bahkan ke Luwu, maka Spillman lebih memilih untuk menghalangi pasukan Gowa itu berangkat dari wilayahnya. Singkat cerita, usai intrik panas tersebut, perang pun kembali meletus. Perang kembali berpihak kepada pasukan POC, usai pasukan Gowa dipaksa mundur ke benteng Somba Opu. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 26 Oktober. 3 hari kemudian, di tanggal 29 Oktober, pihak POC dan Arumpalaka menyadari bahwa kemenangan mereka kian semakin dekat. Olehnya itu, mereka pun menawarkan perjanjian damai kepada pihak Gowa. Meskipun perjanjian tersebut sebenarnya adalah penandatanganan bukti bahwa Gowa mengakui kehebatan pasukan Bugis dan POC. Pihak Gowa kemudian meminta waktu selama 3 hari untuk memikirkan jawabannya. 3 hari kemudian, datanglah jawaban dari pihak Gowa yang menyatakan bahwa mereka bersedia mengembalikan semua senjata, emas, dan harta milik POC yang sebelumnya mereka ambil dari kapal POC yang tenggelam. Menurut Gowa, hal itu cukup untuk mengembalikan harga diri pihak POC. Namun, nampaknya hal tersebut tak digubris oleh pihak POC. POC tetap ingin menguasai pelabuhan internasional Makassar. Dan sayangnya, pihak Gowa menolak hal tersebut. Meski demikian, sebelum hari gencatan senjata berakhir, pihak Gowa memberikan penawaran kepada mereka. Penawaran itu adalah memperlakukan kembali sebuah perjanjian yang pernah dibuat oleh Gowa dan POC di tahun 1660 lalu. Selain itu, pihak Gowa juga menawarkan kepada Arumpalaka untuk kembali memperlakukan perjanjian Tamalate yang sebelumnya juga pernah dibuat oleh Bone dan Gowa. Arumpalaka tidak serta-merta langsung menyetujui hal itu. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Spillman, yang memang menjadi komandan tertinggi di ekspedisi itu. Akhirnya, Spillman pun setuju dan bersedia untuk berunding dengan pihak Gowa. Namun sebelum itu, Karaeng Bayo dan Bangkala mendahului pihak Gowa. Mereka nampaknya memutuskan untuk menyerah dan menjadi bagian dari pihak Arumpalaka. Pasukan ini tiba di Batu-Batu pada tanggal 11 November. Kehadiran mereka disambut baik oleh pihak POC. Di bawah sebuah pohon, perjanjian pun ditandatangani bersama dengan sumpah setia yang diucapkan sambil menghunuskan badik yang diiringi dengan tabuhan gendang. Terdapat ekspresi kecut pada wajah pasukan ini. Nampaknya mereka belum sepenuhnya ikhlas dengan perjanjian tersebut. Namun, mau bagaimana lagi? Percaya atau tidak, pihak Gowa kian melemah dari hari ke hari. Wilayah-wilayah di sekitar Gowa pun juga pada akhirnya mulai meninggalkan kesetiaannya kepada Gowa. Pembelotan pun semakin sering terjadi, bahkan di wilayah Makassar sekalipun. Perundingan pun akhirnya terjadi pada tanggal 13 November di sebuah desa kecil dekat Barombong yang bernama Bungaya. Perundingan ini dihadiri langsung oleh Sultan Hasanuddin. Awalnya perundingan hendak dilaksanakan dengan penerjemah, namun Spillman menolak hal itu karena akan memakan waktu yang sangat lama. Alhasil, pihak Gowa mengutus Karaeng Karunrung yang mahir berbahasa Portugis. Karaeng Karunrung bertemu dengan Spillman dan keduanya berbicara dengan bahasa Portugis. Terdapat 26 poin dari perjanjian yang ditawarkan oleh pihak POC. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Pihak Gowa tentu gempar dengan isi dari perjanjian ini. Nyatanya, perjanjian ini sangat merugikan pihak Gowa. Alhasil, Gowa meminta tenggat waktu untuk memikirkan perjanjian ini. Spillman hanya memberikan mereka waktu sehari saja. Dalam kurun waktu sehari itu, pasukan Bugis dan Gowa nyaris saja baku hantam kembali. Kekacauan benar-benar hampir menghadirkan perang berikutnya.
Spilman bahkan sudah mengamankan dirinya terlebih dahulu. Beruntung Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin berhasil menghentikan kedua belah pihak dengan tangan dinginnya. Maka situasi pun kembali kondusif. Pada akhirnya, kedua belah pihak pun bersumpah di bawah kitab sucinya masing-masing. Dan perjanjian Bungaya pun resmi ditandatangani. Perang telah usai. Pihak Belanda dan Bugis merayakan kemenangannya. Pihak Goa hanya tertunduk menyaksikan dimulainya era kependudukan Belanda di tanah Makassar. Ada satu pasal lagi yang ditambahkan dari perjanjian Bungaya ini, bahwa orang-orang Inggris harus diawasi ketat dan kalau perlu diusir dari Makassar. Karena tentunya pihak Inggris sedang bermusuhan dengan Belanda saat itu. Di sisi lain, Sultan Hasanuddin menyetujui hal itu dan menyerahkan kewenangan kepada POC untuk mengatur masalah tersebut. Pada akhirnya, usailah Perang Besar Makassar ini. Kemenangan bagi POC, kebebasan bagi Arung Palaka dan para pengikutnya. Namun, benarkah peperangan benar-benar telah usai? Nyatanya kita ketahui bersama bahwa perang tidak benar-benar usai. Masih banyak intrik panas dan peperangan yang terjadi antara kedua belah pihak, menjadikan kata damai semakin sulit untuk diwujudkan.